Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa setiap muslim wajib mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, ya, berilmu atau belajar. Yang kedua mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Yang ketiga adalah dakwah atau mengajarkan ilmu yang sampai kepada kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah sabar. Dan yang dimaksud sabar di sini adalah sabar dalam proses belajar, sabar ketika mengamalkan ilmu tersebut, kemudian sabar ketika berdakwah. Kemudian kita juga sudah terangkan ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ilmu tentang Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, kalau secara umum ilmu tentang Allah, ya kita belajar akidah, ya, tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belajar sirah nabawi dan hadis, ya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, apa lagi, takrir, ya, dan khuluq, akhlak pada Nabi SAW. Semuanya itu disebut hadis yang sah disandarkan kepada Nabi SAW. Yang terakhir mempelajari Islam beserta dalil-dalilnya. Ini yang digaris bawah ini, mempelajari Islam beserta dalil-dalilnya. Hendaknya mulai sekarang kita lebih kritis lagi ketika belajar sesuatu, ya, disampaikan oleh ustadz, minimal kita tahu dasarnya, ya. Waktu itu pernah kita contohkan sebagai contoh fikih tentang menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Ya, kalau mazhab Syafi'i betul membatalkan wudhu. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, ya kan? Atau ketika kalian menyentuh wanita. Tapi kita juga nggak boleh jumut. Tahu jumut, Pak? Fanatik menganggap satu mazhab yang paling benar, mazhab lain salah. Ini keliru juga, ya. Yang harus dipegang kalau kita sudah belajar masalah fikih, hati kita harus lapang selapang-lapangnya menerima pendapat yang lain. Sebagai contoh, punten ini Pak, ya, qunut subuh. Di antara kita meyakini bahwa qunut subuh bid'ah, silakan, karena memang ada pendapat itu, ya enggak? Tapi nanti praktek di lapangan kita juga menghormati saudara kita yang berqunut subuh. Makanya mazhabnya Imam Ahmad ketika ditanya tentang qunut, ya, di kalangan Hambali itu qunut subuh di finishnya itu nggak ada di sholat subuh. Tapi ketika ditanya bagaimana kita bermakmum kepada imam yang qunut, Imam Ahmad jawab apa? Ikuti imam. Seperti itu, ya. Ala kulli hal, dalam memilih satu pendapat kita tegas karena tahu mana yang dirasa paling benar. Tapi ketika menyikapi perbedaan dengan saudara kita harus bijak, ya. Ini masalah fikih, bukan akidah. Kalau akidah ya nggak ada tawar menawar. Tapi kalau fikih harus dibuka selapang-lapangnya hati kita. Karena kita bahas masalah fikih itu tidak akan lepas dari khilafiyah, dari perbedaan pendapat. Seperti apa? Safar,
wanita nggak boleh safar kecuali dengan mahram. Ada nggak yang membolehkan? Ulama ada, syaratnya safarnya itu buat apa? Haji atau umroh. Dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Ya, wanita safar dalam rangka haji atau umroh boleh tanpa mahram. Tapi nanti dirinci lagi. Bukan berarti benar-benar sendiri, enggak. Dia ikut rombongan. Yang di rombongan itu wanitanya ada mahram-mahramnya. Tuh, ada rincian ya. Dan seterusnya. Ala kulli hal, kita mempelajari Islam beserta dalil-dalilnya, maksudnya adalah mulai sekarang kita lebih kritis, lebih ilmiah ketika mendapati suatu hukum, minimal tahu dasarnya. Ya. Sebagaimana ketika sampai kepada kita bahwa ada ulama yang berpendapat sentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu, tahu dasarnya. Apa dasarnya, Pak? Al-Maidah ayat 6 itu dipahami oleh Imam Ahmad, yang dimaksud menyentuh wanita di situ adalah hubungan badan. Mana dalil yang menguatkan? Maryam ayat 20. Ketika malaikat Jibril kasih kabar gembira bahwa Maryam akan hamil, Maryam bilang apa? Walam yamsasni bashar. Anna li gulam. Bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa punya anak? Saya nggak pernah disentuh sama sekali sama laki-laki. Pertanyaannya, apakah sentuhan kulit gini langsung hamil? Kan enggak. Berarti dimaksud sentuhan di situ apa? Hubungan badan. Tuh, ya, baru ini Pak ya, enggak ya? Ada dari sisi itu. Jadi ulama satu memahami secara konteks, pokoknya zahirnya sentuh. Ulama yang lain memahami itunya, apa namanya? Apa yang dikandung itu, yang dimaksud apa? Tentunya tidak didukung dengan dalil yang kuat, dalil yang lainnya. Ditambah lagi kita menemukan hadis Nabi bahwa Nabi sholat di tempat sujud Nabi ada siapa? Kakinya Aisyah. Sebelum sujud Nabi sentuh kakinya Aisyah. Terus sebelum berangkat sholat ya, cium istrinya, masuk masjid nggak wudhu lagi, langsung imamin. Pertanyaannya, apakah ulama yang berpendapat sentuhan lawan jenis batal tidak tahu hadis itu? Pertanyaan gitu kan? Tahu, tapi dipahaminya dengan lain lagi. Dipahaminya Nabi menyentuh istrinya pakai penghalang. Paham maksudnya Pak? Cium ada cadarnya. Dibantah lagi sama ulama. Ghalibnya, umumnya suami nyium istri pakai penghalang nggak? Paham maksud saya Pak? Poin yang pertama itu. Yang kedua, biasanya perempuan tidur di kamar pakai pakaian seadanya atau lengkap gamis dan kerudungnya Pak. Paham ya maksud saya? Itu. Akhirnya pilih pendapat yang paling kuat, amalkan, tapi jangan lupa menghormati lapang dada dengan pendapat yang berlainan dengan pendapat yang kita pegang. Udah damai, nggak ada ribut-ribut Pak ya. Subhanallah. Tadi penulis menyebutkan kewajiban kita berilmu, beramal, berdakwah, sabar. Dalilnya mana? Kan? Tadi penulis bilang apa? Mempelajari Islam beserta dalil-dalilnya kan? Nah, beliau menyebutkan 4 hal ini, mana dalilnya? Dibalikin lagi. Dalilnya adalah surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr." Demi waktu asar. Singkat aja Pak ya. Hamba Allah manusia haram bersumpah dengan nama makhluk. Ya, syirik termasuk kesyirikan, walaupun syirik asghar ya. Bukan syirik akbar. Tapi kalau Allah bersumpah bebas. Enggak ada yang ngatur Allah kan? Allah mau bersumpah atas nama
ad-duha ya, al-asr, al-lail kan, wad-duha wal-laili idza saja wasyamsi wadduha dan seterusnya. Terserah. Tapi subhanallah ada makna di balik sumpah itu. Ketika Allah bersumpah menyebut salah satu makhluknya, maka yang Allah inginkan adalah supaya kita perhatian terhadap makhluk tersebut. Contoh Allah sebut waktu apa tadi? Asar. Hendaknya kita perhatian terhadap waktu asar. Berapa banyak orang lalai di waktu asar, bener nggak? Zuhur dikasih istirahat, ada ya kan? Salat subuh. Asar dikasih nggak? Tanggung. Bubaran pabrik jam 4. Adzan asar jam berapa? 3.15, 3.20, bener nggak? Tanggung kalau dikasih waktu. Akhirnya ya sudah lewat adzan asar, mungkin jeda sebentar, dengar adzan ya. Lanjut lagi kerja, bubarnya jam berapa? Jam 4. Nah jam 4 itu macam-macam tuh. Ada yang ke masjid dulu, sholat dulu lah sebelum pulang, aman gitu kan. Ada yang nantilah di rumah. Sampai rumah lupa, belum sholat asar. Ada? Ada. Bahkan subhanallah koreksi, buka Sirah Nabawi bab perang Khandaq. Nabi SAW pernah sholat asar di waktu Isya Pak. Gara-gara sibuk melayani serangannya anak panah itu, hujan anak panah nggak habis-habis Pak. Nabi marah itu sampai mendoakan keburukan. Semoga rumah-rumah mereka dipenuhi dengan api, semoga kuburan-kuburan mereka dipenuhi dengan api. Saking marahnya, Nabi dan para sahabat dibikin sholat asarnya di mana? Di waktu Isya. Sampai ada hadis, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Bayangin, ya, Bapak uangnya berkurang 1 juta aja nggak mau kan? Nah, kenapa sholat asar ditunda-tunda? Sholat asar demi Allah lebih baik daripada harta dan keluarga, ya kan? Jangan, nggak usah kehilangan anak lah. Anak kita salah satu sakit aja, kayak gimana gundahnya gelisahnya, bener nggak? Istrinya sakit aja, ya kan? Nah, lalu kenapa sholat asar ditunda-tunda? Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah kehilangan harta dan keluarganya. Yang terakhir masalah sholat asar ya. Orang munafik punya kebiasaan kalau datang waktu asar itu nongkrong, santai. Kapan sholatnya? Nanti matahari sudah menguning, hampir terbenam, baru dia sholat. Nabi sebut sholatnya orang munafik 4 patukan, seperti ayam mematuk. Gara-gara apa itu? Saking cepatnya. Ya punten ini ya. Maka termasuk karakter orang munafik adalah sholatnya yang buru-buru. Na'udzubillah. Koreksi lagi, evaluasi lagi. Kita sholat itu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, di dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti sumpah atas nama makhluk, ya. Segala sesuatu selain Allah kan makhluk. Dia telah berbuat kekufuran, dia telah berbuat kesyirikan. Ada yang sumpah atas nama selain Allah? Banyak. Pemuda-pemuda yang agamanya dangkal bikin konten bilang apa? Demi apapun, demi langit, minta ke langit, naudzubillah. Pernah lewat di berandanya Pak? Ya, naudzubillah. Hati-hati Pak. Minta itu ke Allah. Sumpah itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada apa? Badai, ada angin, ada apa? Dia bilang apa? Semesta sedang berkehendak. Na'udzubillah. Ini ucapan syirik ini Pak. Ya, bilang seperti itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan berkehendak kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai Pak ya? Baru 1 ayat Pak. Lanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian.
Yang ngomong siapa? Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu betul karakter manusia, dan Allah tahu kesudahannya manusia ini di neraka atau di surga. Kita sadar nggak Pak? Kita masih menjalani kehidupan di dunia ini, masih berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Allah sudah tahu tempat kita di neraka atau di surga. Udah tahu Pak. Lauhul Mahfuz sudah selesai. Penulisan takdir itu udah beres di Lauhul Mahfuz. Bayangin. Serinci itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Seluruh manusia rugi. Allah kecualikan ada manusia yang tidak rugi. Apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada manusia yang enggak rugi. Orang yang bagaimana? Yang beriman. Nih, nggak ada bantahan lain. Kalau nggak mau rugi, beriman. Ya, kalau nggak mau rugi, beriman. Iman juga nggak cukup diyakini saja, harus diimplementasikan. Makanya lanjutan aja apa? Wa 'amilus shalihat. Makanya dirangkum, diringkas oleh para ulama, iman itu setidaknya punya 3 elemen. Yang 2 ini penjelas dari 3 ya. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Iman itu wajib diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan implementasinya dengan anggota badan. Nah, tambahannya nih lebih jelas lagi. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Saya contohkan. Ada contoh model orang yang lisannya bersyahadat, anggota tubuhnya beramal, tapi hatinya kafir. Contohnya apa? Orang munafik di zaman Nabi. Iya nggak? Orang munafik bersyahadat? Iya. Salat Pak. Imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin. Salat Jumat, khotibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya nggak? Tapi emang dasar hati mereka itu menanam kebencian yang mendalam kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tidak beriman hatinya. Maka Allah kumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir. Di dalam surah An-Nisa, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dapat Pak? Itu yang hatinya ya. Ya, lisan syahadat, anggota tubuh beramal, tapi hatinya mengingkari keimanan, maka tidak sah imannya. Yang berikutnya, hatinya nggak bisa ngingkarin kebenaran, lisannya membantah Nabi Musa, ya, kebenaran yang Nabi Musa bawa, perbuatannya juga Nabi Musa mau dibunuh kan, tapi Allah nyatakan hati mereka tidak bisa mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. An-Naml ayat 14 Pak. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wastaiqanatha, istaiqanat berasal dari kata apa Pak? Al-yaqin. Tuh, sampai pakai kata-kata itu. Istaiqana, ya. Istaiqanatha anfusuhum, karena muannas kan, anfus kan muannas ya. Allah yang bilang. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu karena apa? Zulma wa 'uluwa, karena kesombongan, takabur yang ada pada dirinya. Tapi hati mereka tidak bisa mengingkari kebenaran tersebut. Betul nggak? Contoh, punten ini ya. Ini kan zaman keterbukaan ya. Silakan bantah dengan ilmiah. Ada beberapa dai yang mengingkari keberadaan Allah di atas. Betul nggak? Sampai pada kesimpulannya, barang siapa yang menetapkan Allah ada di atas langit, dia telah keluar dari Islam. Ada yang seperti itu kan? Di kajian yang lain sedang menerangkan tentang Allah, kita harus bertakwa kepada Allah. Jadinya kemana Pak? Paham maksud saya? Hatinya gak bisa mengingkari. Pengetahuannya bilang begitu, lisannya bilang begitu, hatinya tetap meyakini Allah ada di atas.
Paham maksud saya, Pak? Nggak bisa mengingkari. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menerangkan, dalil yang menunjukkan Allah ada di atas itu lebih dari 2000 dalil. Bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa doang, bukan. Jujur, Pak, Bapak lagi berdoa, nggak ngangkat tangan, hatinya tertuju kemana, Pak? Ayo, iya kan? Walaupun kita nggak ngangkat tangan, ya Allah, anak saya, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Hatinya kemana hatinya? Ke atas, Pak. Ini nggak bisa diingkari. Sujud, walaupun jidat kita ditaruh di lantai, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Tinggi itu di atas atau di bawah, Pak? Ya, nggak bisa diingkari. Makanya nggak berlebihan ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan Allah ada di atas itu lebih dari 2000 dalil. Amintum man fis sama. Ayo. Sampai diulang sama Allah. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ayo. Diulang 2 kali kan? Jadi dalil Allah di atas itu bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa doang, bukan, banyak. Ya, seabrek-abrek kalau mau didatangkan ya. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang hatinya meyakini kebenaran, perbuatannya juga meyakini kebenaran, bahkan lisannya mendukung kebenaran, tapi lisannya tidak bersyahadat. Imannya juga tidak sah. Siapa contohnya? Abu Thalib. Coba baca sirah Nabawi, Pak. Abu Thalib itu sayang kepada Nabi Muhammad SAW melebihi sayangnya kepada anak-anaknya, Pak. Lebih sayang kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib melihat sendiri bagaimana perkembangan Rasul dari lahir, dari kecil balik, kan? Gak pernah berdusta. Sampai ketika Nabi dakwah kepada keluarga Bani Hashim, kan diundang tuh. Ya, diundang walimah makan. Terus Nabi menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Yang paling pertama menentang siapa? Abu Lahab. Berdiri Abu Thalib. Apa yang dikatakan Abu Thalib? Wahai keponakanku, aku memandang yang engkau bawa adalah suatu kebenaran, tapi pamanmu ini belum bisa mengikuti. Lanjutkan dakwahmu. Lihat, Abu Thalib, Pak. Dan selama Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah SAW. Pas Abu Thalib meninggal, kan baru musyrikin Mekah betul-betul berani kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ingin dibunuh kan Nabi Muhammad SAW. Lihat Abu Thalib, betapa hatinya meyakini kebenaran yang dibawa oleh keponakannya, ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian perilakunya juga mendukung dakwah Nabi, benar nggak? Waktu kaum muslimin diboikot 3 tahun, Pak, mereka semua tinggal di mana? Celah bukitnya milik siapa? Abu Thalib. Ya, subhanallah. Abu Thalib. Ala kulli hal, hidayah di tangan Allah. Padahal Nabi itu sangat menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Ini Allah sedang mengajarkan kepada kita, Pak, bahwa murni hidayah itu milik Allah. Coba kita pernah kepikiran nggak? Udah pernah saya sampaikan di sini. Islam yang ada pada diri kita, sekarang kita beragama Islam, kan? Itu adalah Islam yang sangat diinginkan oleh Nabi Nuh untuk anaknya. Masih ingat, Pak? Dan Islam yang kita nikmati sekarang adalah Islam yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk siapa? Ayahnya. Dan Islam yang kita nikmati sekarang ini juga sangat diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Pamannya Abu Thalib. Tapi Allah tidak berikan Islam itu kepada anaknya Nabi Nuh, kepada bapaknya Nabi Ibrahim, kepada pamannya Rasulullah SAW. Justru kita lah yang dikasih Islam. Subhanallah. Masih merasa miskin, Bapak? Allah kasih sesuatu yang sangat diinginkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Allah tidak kasih kepada mereka, Allah kasih kepada kita. Subhanallah. Masih ngerasa miskin, Pak? Allahu Akbar. Lihat, Allah memberikan anugerah yang begitu besar.
yang kadang-kadang kita lupa berpikir ke sana, lupa mensyukurinya, ya subhanallah. Kemudian berikutnya, ya tadi iman udah berapa Pak? 3 ya. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, diyakini dengan hati. Nah, ini jangan lupa yang 2. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Naudzubillah Pak, berkurang namanya sesuatu yang berkurang. Nah ini, ada airnya Pak ya? Saya minum berkurang nggak? Kalau saya minum terus berkurang, habis nggak? Nah, iman juga bisa habis Pak, kalau dibiarin kurang. Terus, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ya, jangan sampai kita kebablasan sehingga ridho terhadap kemungkaran. Ini lanjutnya. Ya. Tadi apa? Iman terus beramal saleh. Amal saleh udah jelas. Amal saleh itu adalah amalan-amalan yang ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Titik. Selesai Pak ya? Nah, kita main aman, ambil selamat aja. Apabila mendapati suatu ritual, cari tahu dasarnya. Ada nggak contohnya nih? Sahabat ngelakuin nggak? Ngelakuin, bismillah amalin, beres. Aman Pak ya? Aman. Tapi kalau belum jelas keterangannya, Nabi aja nggak pernah berbuat, apa kemudian sahabat ya bukan ijtihad dari sahabat, khawatir. Nah, kita nggak memvonis ya, khawatir. Jangan-jangan kita berbuat, ternyata hal tersebut bukan ibadah ya, khawatir ini Pak ya. Yang berikutnya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang tidak rugi ya, orang-orang yang saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Saya simpulin 2 ini jadi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata kita berislam nggak cukup beriman saja, nggak cukup beramal saleh saja, tapi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya bahasanya sih beriman beramal saleh itu untuk diri pribadi dulu ya, untuk keluarga. Amar ma'ruf nahi munkar lebih luas lagi, keluarga dan masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib Pak. Wajib secara ilmu fikih apa definisinya? Sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Wajib Pak, semampunya. Kata Nabi gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Ada itu interpretasinya, maksudnya bisa diterjemahkan tindakan, bisa juga diterjemahkan pemerintah. Karena pemerintah yang punya wewenang, aparat itu kan punya wewenang, punya kekuatan. Ngelihat kemungkaran, wajib diingkari dengan powernya. Yang kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak punya power, ya kita nggak bisa mengingkari dengan tindakan, ya. Ingkarinya dengan apa? Lisan, ucapan, nasihat. Bapak bisa ingkari dengan status, ya kan? Tulisan-tulisan, bener nggak? Nah, karena hidayah Allah yang kasih. Kapan waktu orang baca status jadi hatinya terketuk, mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Ada juga yang menerjemahkan yang kedua ini adalah para da'i, para penceramah. Nah, dia kan punya power lisannya kan? Nah, dia harus sampaikan kebenaran. Yang terakhir, fa'il lam yastati' fa bi qalbi. Di dalam ayat yang lain, wa dzalika ad'aful iman. Mengingkari kemungkaran itu wajib walaupun dengan hati. Tapi kalau mengingkari kemungkaran dengan hati, yaitu selemah-lemahnya iman. Masih ingat fikih tentang keberpihakan? Ya, orang yang mendukung suatu kemungkaran, walaupun dia tidak ikut berbuat, dia termasuk dalam golongan yang berbuat. Masih ingat Pak ya? Misalnya di suatu negara, taruhlah negara Jerman misalnya. Dulu kan masih takut-takut tuh nikah sejenis, ya, kawin sejenis. Apa bahasa ini? Iya, kawin sejenis ya, hubungan sesama jenis ya. Nah, kemudian
Kalau untuk diberlakukan di suatu negara ada rapatnya dulu dong, ya. Di DPR-nya itu rapat dulu kan, supaya kawin sejenis itu jadi legal di negara tersebut. Oke? Kan nggak mungkin satu negara rapat semua, perwakilan dong kan, ya, DPR-nya atau MPR-nya kan. Nah, masyarakat sipil, masyarakat awam yang tidak ikut rapat, tapi hati dia mensupport, oke, dia setuju dengan LGBT, dia termasuk orang-orang yang melegalkan hal tersebut, walaupun dia nggak hadir rapat. Paham sampai sini, Pak? Nah, harus ada pengingkaran walaupun di dalam hati, gitu. Dalilnya banyak, Pak. Mau Quran dulu apa riwayat dulu? Quran. Di zaman Nabi Soleh, Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, ya kan? Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Di situ kalau nggak salah ingat saya Al-Qasas atau surah apa saya agak lupa. Di situ dijelaskan ada 9 orang fajir. Fajir itu apa ya bahasanya? Ya durhaka lah, brengsek lah, yang mereka membunuh untanya Nabi Soleh. Padahal buka surah Asy-Syams, idzim ba'atsa ashqaha, bangkitlah seseorang yang paling sengsara di antara mereka. Satu orang, Pak. Idzim ba'atsa. Jadi diceritakan di tafsir yang membunuh untanya Nabi Soleh berapa orang? 1. Tapi ayat lanjutannya, faqala lahum rasulullah inna qatala wa saqaya fakazzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Soleh, mereka membunuh untanya Nabi Soleh, ya, untanya Allah, naqatallahi. Padahal yang membunuh unta berapa? 1. Tapi Allah sebut semua yang ada di situ ikut membunuh. Karena apa? Mendukung perbuatan tersebut. Ngerti? Nah, itu pentingnya, wajibnya mengingkari kemungkaran, Pak. Apalagi bapak-bapak ini pemimpin keluarga. Kalau kemungkaran itu terjadi di rumah tangganya, tanggung jawab bapak. Ya, punten ini, Pak, ya. Kadang-kadang anak kita nonton YouTube, mungkin di YouTube-nya itu kontennya mainan ya. Tapi saya tanya, ada musiknya nggak, Pak? Bapak ngingkarin nggak? Paham maksud saya, Pak? Sampai seperti itu. Yang haram tetap haram. Sampai hari kiamat tidak akan berubah jadi halal, ya. Kalau tidak ada keadaan-keadaan tertentu, ya. Ala kulli hal, kita seorang mukmin punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti ketika tiba waktu sholat, diingatin, Pak. Ya, saya katakan di sini, Pak, mengingatkan keluarga tentang sholat, menjaga sholat itu sampai meninggal, Pak, bukan sampai balik. Kadang-kadang orang tua salah paham, anaknya udah balik, udahlah, udah ngerti sendiri. Bukan begitu masalahnya, Pak. Justru saling mengingatkan, ya, watawasau bil haqqi, benar nggak? Watawasau bis sabar, mengingatkan di atas kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Sabar sampai kapan? Sampai meninggal kan? Orang tua ngingetin anak, anak juga ngingetin orang tua. Ya? Datang azan, misalnya ayahnya mungkin lagi sibuk apa di dapur bantuin istrinya kan? Ayah, aku dengar azan. Gitu aja bahasa-bahasa yang santun aja. Insya Allah kalau ayahnya udah biasa ke masjid, otomatis tuh, oh iya siap, ntar ayahnya wudhu dulu ya. Kan enak ya. Sebaliknya anaknya mungkin tidur dan tidurnya sudah lama, dari pulang sekolah udah tidur, dengar azan asar kan, dibangunin. Nah, yuk azan tuh. Biasanya kalau kurang sabar ayahnya basahin dulu tangannya tuh, diraupin bener. Ayo salat dulu, salat, wudu. Nanti habis salat boleh tidur lagi. Ya, itu mah tipenya beda-beda lah ya setiap orang tua. Ala kulli hal, saling mengingatkan, terutama mengingatkan sholat, itu kewajiban bagi setiap muslim. Anak ngingetin orang tuanya, orang tua ngingetin anaknya, istri ngingetin suaminya, suami ngingetin istrinya sampai meninggal.
Dan dianjurkan kalau bapak-bapak yang anaknya di luar kota, biasanya kan hubungan ya, lewat chatting atau nelpon. Nah, yang pertama ditanya tentang apa? Tentang sholatnya. Gitu Pak ya. Oke, lanjut. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikit lagi selesai. Bener gak? Berapa menit lagi Pak? 5? 3 malah. Oke, berjalan aja. Pokoknya disuruh berhenti ya berhenti gitu aja. Ngalir aja Pak ya. Hidup itu ngalir aja, santai. Jangan dibikin pusing. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas hambanya ya, kecuali surat ini, satu surat dong, Al-Asr. Kata Imam Syafi'i apa? Lakafathum, maka sudah cukup. Bukan berarti mengingkari surat-surat yang lain, bukan. Nah, ini juga jangan salah paham atas ucapan ulama ya. Maksudnya begini Pak, kalau boleh berpendapat ya, seluruh syariat Islam yang begitu banyaknya, beragamnya, itu dirunut-runut kalau disimpulkan kembali ke Al-Asr. Coba kita ingetin apa? Yang pertama tadi kita bahas apa? Wal asr, tentang syirik, ya kan? Nah, sibuk pelajari tauhid itu apa untuk diamalkan, pelajari macam-macam syirik apa supaya kita tidak terjerumus. Oke? Kemudian apa? Manusia yang tidak rugi, beriman. Nah, pelajari tentang iman itu. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, itu rukun iman itu Pak, kalau kita mau bedah, mau kita syarah, bisa jadi satu kitab itu Pak. Dari iman kepada Allahnya, ya kan? Iman kepada malaikatnya, subhanallah. Ya, sebenarnya saya punya keinginan itu. Ya, kalau lagi senggang itu bisa jadi satu buku itu, subhanallah. Ya, mudah-mudahan nanti terrealisasi. Apa lagi? Amal soleh. Amal soleh, saya ulangi ya. Apa yang dimasak-masak? Fikih. Kitab yang berjilid-jilid, ya. Fikih ngebahas apa? Ibadah. Ibadah itu amal soleh. Tuh, kembali ke surah Al-Asr kan? Nah, baru yang terakhir apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati. Ya, diantaranya ta'lim itu juga termasuk salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.